Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki ibadah dengan masing-masing dilakukan di rumah bersama dengan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mohon kesabaran sejenak, akan saya sampaikan beberapa ulasan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi Agustina SSI yang akan menyampaikan firman dan pelayanan pada hari ini. Terima kasih juga atas pelayanannya. Begitu juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terlibat dalam ibadah minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan kita semua. Warta yang pertama dari Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman tentang himbauan kartu iuran wajib dan perawatan makam. Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh anggota jemaat GKP Kampung Sawah, khususnya kepada kepala keluarga, bahwa untuk tertib dan kelancaran pelayanan pemakaman serta menghindari sanksi administratif, diharapkan peran aktif anggota jemaat dalam hal pembayaran iuran wajib. Bagi anggota jemaat yang belum memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya. Dan kepada ahli waris yang keluarganya dimakamkan di pemakaman GKP Kampung Sawah, dan belum memenuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran perawatan makam, dapat menghubungi pengurus KPKP. Yang pertama Bapak Immanuel Idris dengan nomor telepon yang tertera di warta jemaat, Bapak Victor Talumeva dan Ibu Dian Musika Niman. Berita atestasi masuk. Berdasarkan surat atestasi dari GKJ Pangkalan Jati, Jakarta Timur yang telah diterima Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3A, maka terhitung mulai tanggal 22 Januari 2021, Bapak Bambang Krisdianto telah menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah dan masuk dalam pelayanan di wilayah 2. Majelis Jemaat dan segenap warta jemaat GKP Kampung Sawah mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita, disertai harapan kiranya Bapak Bambang Krisdianto akan aktif ikut ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan berjemaat di GKP Kampung Sawah. Berikutnya, surat pernyataan yang disampaikan kepada Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3B, nama-nama berikut ini: Bapak Haryanto sebagai kepala keluarga, Ibu Yuli Susanti istri, anak Hana Kesia Andaresta, anaknya Sarah Dwina Putri, akan mengikuti proses persiapan untuk menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah dan masuk dalam pelayanan di wilayah 7. Berikutnya, Saudara Michael Setiawan Ong akan mengikuti proses persiapan untuk menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah dan akan masuk dalam pelayanan wilayah 4. Mohon dukungan doa dari warga jemaat semua. Berita pernikahan, warta yang pertama, diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah, baik catatan sipil dan pemberkatan nikah, untuk calon mempelai berikut ini: Saudara Liston Valentino, anak laki-laki dari keluarga Bapak Edmund Samosir almarhum, dan Ibu Elizabeth dengan Ibu Pendeta Dewi Agustina SSI, anak perempuan dari keluarga Bapak Sutoyo dan Ibu Samin.
Catatan sipil akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pada pukul 9 pagi. Dan pemberkatan pernikahan akan dilakukan juga pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pada pukul 10 bertempat di Gereja GKP Kampung Sawah. Tanpa mengurangi rasa hormat, sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, acara pemberkatan nikah dan ucap syukur hanya akan dihadiri oleh majelis sinode, majelis jemaat dan keluarga. Dengan segala kerendahan hati kami mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa membaca di lembar warta jemaat untuk warta-warta berikutnya, berikut juga dengan laporan keuangan. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak Ibu semua diucapkan banyak terima kasih. Selamat memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Bapak, Ibu, dan pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, dimohon berdiri, kita akan awali ibadah Minggu hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Ulangan 18 ayat 18, demikian tertulis. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kita sambut nas pembimbing ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2.
Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Mari kita mengambil saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita akan menyanyi dari KKE 69, bait 1 dan 3. Saudaraku, dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30 sampai 31, demikian pembacaan Alkitab. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Saudaramu
Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, dengarlah petunjuk hidup baru pada minggu ini. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Petunjuk hidup baru, mari kita sambut dengan bernyanyi dari KKE 122 ayat bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan hari baru bagi kami dan hari di mana kami juga dapat berkarya bagi orang lain. Syukur kami nyatakan kepadamu karena Engkau selalu mendampingi, menerima kami dalam seluruh keberadaan kami sampai saat ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan langkah kami. Oleh karena itu bersabdalah bagi kami mendengar. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Markus 1 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Demikian pembacaan Alkitab. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa
tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa saudara sekalian yang beribadah bersama dengan keluarga dimanapun saudara berada. Hari ini tema yang menjadi renungan kita adalah hidup beragama secara benar. Hidup beragama secara benar dalam pembacaan kita saat ini. Mohon ditampilkan slide-nya. Saya mempersiapkan slide dalam renungan saat ini. Baik. Bapak, Ibu, Saudara, cerita dalam perikop kita diawali dengan sebuah cerita, ada yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat. Dalam cerita yang disampaikan bagi kita saat ini, slide selanjutnya, ya, kok bisa ya di rumah ibadat, begitu ya, ada orang yang kerasukan roh jahat. Karena biasanya kita juga memahami kalau rumah ibadat itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci. Rasa-rasanya kalau ada orang yang kerasukan di rumah ibadat, mengapa itu bisa terjadi? Seperti kisah yang kita baca pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam cerita itu ada perjumpaan yang unik yang terjadi. Perjumpaan roh jahat dengan Yesus. Dalam perjumpaan ini, Bapak, Ibu, Saudara, ada pengakuan yang muncul dari roh jahat. Melebihi batas ruang dan waktu, roh jahat ada di mana saja. Bahkan dalam rumah ibadat yang kita baca dalam Alkitab saat ini. Ungkapan yang menarik dari penyataan roh jahat tersebut adalah justru di ayat yang ke-24, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Aku tahu siapa engkau. Sebuah penyataan yang ingin menggambarkan siapa Yesus dalam kehidupan di depan banyak orang. Muncul pengakuan itu dari roh jahat. Dalam perikop ini kita melihat 3 hal, Bapak, Ibu, Saudara.
Yang pertama, orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus. Karena saat itu Yesus sedang menyampaikan tentang Allah, menyampaikan tentang ajaran yang diberikannya. Dalam cerita itu, bagian yang kedua, orang banyak juga takjub melihat perbuatan Yesus mengusir roh jahat. Jadi ketika tidak hanya mengajar, lalu ada peristiwa yang terjadi yang tentu membuat orang banyak di situ panik, orang banyak di situ juga khawatir situasinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang Yesus lakukan, Yesus tidak hanya mengajar saja. Dan orang-orang di situ tidak hanya mendengar saja, tapi langsung ada praktek yang terjadi di situ, yaitu Yesus berkuasa mengusir roh jahat. Bagian kedua. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang banyak yang sudah melihat peristiwa itu menyebarkan. Ada berita yang tersebar, berita tentang Yesus yang berkuasa, berita tentang bagaimana Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi juga melakukan tindakan yang akhirnya membuat situasi di sekitar tempat itu kembali melegakan rasanya. Orang yang dibelenggu dengan roh jahat itu akhirnya kembali pulih dan roh jahat itu pergi. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin disampaikan dalam renungan saat ini? Hidup beragama bukan sekadar menjalankan serangkaian seremonial saja, tetapi ada buah dari praktik keagamaan dalam hidup kita sehari-hari. Ada prakteknya, ada buah-buah dari seremonial kita. Seremonial itu berkaitan dengan ritual keagamaan, ibadah minggu misalnya, berdoa misalnya begitu ya. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, lalu ada dampak yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi dari Pak Menteri Agama RI, Gus Yakut, dalam ceramah beliau di sidang MPLPGI 2021 Senin yang lalu. Beliau di hadapan pimpinan sinode gereja-gereja mengatakan begini, orang beragama itu bisa berbeda-beda organisasi kelembagaannya, tapi tujuan orang beragama harus bisa membawa kedamaian bagi sesama. Latar belakangnya dari berbagai organisasi. Bahkan kalau Kristen sendiri ada latar belakang organisasi yang cukup banyak. Gereja-gereja juga banyak. Tapi menurut Gus Yakut ini, Pak Menteri Agama yang baru terpilih Desember kemarin, mengatakan bahwa orang yang beragama itu bukan sekedar labelnya saja, tetapi harus ada dampaknya dalam kehidupan keseharian. Beliau juga mengatakan, jadilah masyarakat yang inklusif. Apa maksudnya? Masyarakat yang inklusif. Masyarakat inklusif itu artinya terbuka dan saling menghargai. Kita tahu nih banyak perbedaan satu dengan yang lain. Tidak hanya soal agama Bapak Ibu Saudara, banyak hal. Tetapi ketika diperjelas kembali soal spesifik secara agama, maka disitulah kita berupaya untuk terbuka dan saling menghargai. Saya benar, Anda juga benar. Menurut pandangan, menurut ajaran agamanya masing-masing. Dan sikap inklusif inilah yang diajak untuk kita semua untuk menyikapi banyak masalah yang terjadi di negeri kita. Beragama, saya akhirnya berpikir bahwa beragama itu juga berarti saling memberi cinta kasih. Kalau di gambar ini Bapak Ibu Saudara, ada dua orang yang sedang berupaya untuk saling memberi
hatinya, memberi cinta kasihnya buat orang lain. Karena ketika beragama, memiliki agama yang dianutnya, maka ia sedang berupaya untuk berbagi kasih dengan yang lain. Saya bersyukur mendengar sharing dari anggota warga jemaat yang positif COVID. Mereka mendapatkan banyak perhatian. Mereka mendapatkan juga pertolongan dari masyarakat sekitar, dari yang tidak hanya seagama tapi juga yang beda agama, begitu ya. Sangat dirindukan situasi-situasi yang demikian, saling menolong, saling membantu. Bahkan ada juga yang saling memberikan bantuan makanan atau minuman atau apapun saja, perhatiannya tidak lagi melihat agamanya apa. Tapi ini merupakan satu bentuk kemanusiaan yang harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, di penghujung renungan ini Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan demikian di slide terakhir. Marilah kita mendengar apa yang didengar. Yang didengar adalah tentang ajaran kekristenan yang memberikan kita kebaikan. Mari kita lihat pertolongan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apapun agamanya, apapun suku budayanya. Dan yang terakhir, mari menyebarkan cinta kasih Allah bagi sesama. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Selama menghimpun persembahan, kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 288 bait pertama dan kedua. Ditebusnya jiwa raga
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah, Kau telah mengaruniakan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sekarang kami datang membawa persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291 bait yang pertama. Mari kita berdoa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengingatkan kami pada saat ini untuk tidak hanya hidup beragama, memiliki agama secara pribadi, tetapi biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu memiliki dampak, pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa bersama bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Pada saat ini kami doakan Bapak Parmena Sandang, Ibu Asiana Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otol, Ibu Ani Empit, Ibu Neti Bayin, Ibu Sujiati, Ibu Emawati, Ibu Suryati Tibin, Ibu Karsi, Ibu Lince Runtu Wailan, Ibu Suryaningsi, Ibu Suharyati Kuli, Saudari Oktaviani Kundimang. Kami doakan bersama Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Margareta, Ibu Maria Wasina, Bapak Sony Antonius, Bapak Hananto, Saudara Robi Kristanto. Tuhan sertai mereka dalam keberadaan mereka dimanapun mereka berada. Kami doakan untuk para orang tua yang lemah fisik lanjut usia, Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Boyat Samad, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsi Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Anissa Mat, Ibu Anna Niman. Para orang tua yang lanjut usia yang lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, Tuhan sertai mereka. Kami berdoa bagi Bapak Bambang Krisdianto yang saat ini menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah. Tuhan menyertai beliau dan keluarga. Doa kami bersama bagi keluarga Bapak Haryanto, Ibu Yuli, anak Hana dan anak Syarah dalam persiapan mereka menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah. Tuhan menyertai. Kami berdoa bersama bagi Saudara Michael Setiawan Ong yang juga dalam proses persiapan menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah, kiranya Tuhan menyertai. Kami berdoa bersama, ya Tuhan, dalam seluruh aktivitas kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami upayakan mendatangkan damai sejahtera Allah. Kami berdoa kiranya setiap pergumulan hidup yang kami jalani saat ini tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Kami memiliki pengharapan baru bersama dengan Engkau ya Kristus. Kau selalu menolong kami, memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya, menghadirkan orang-orang di sekeliling kami, saudara keluarga, bahkan orang yang tidak kami kenal, mereka menolong kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat memahami pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Apapun pergumulan kami di tengah-tengah keluarga, dalam relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak,
mertua, menantu, dan semua relasi yang terjalin. Jika ada di antara kami, ada relasi-relasi yang kurang harmonis dan sedang berupaya untuk kembali menciptakan situasi yang harmonis di tengah keluarga, Tuhan tolong dan sertai. Kami berdoa bersama ya Tuhan, bagi anggota jemaat yang dalam pemulihan karena COVID, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Anggota jemaat juga yang dalam isolasi mandiri, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Damai sejahtera Tuhan juga bersama mereka. Ada banyak orang juga yang terus berupaya memohon doa untuk sembuh dalam menghadapi COVID ini. Kiranya Tuhan juga menyertai sehingga segala sesuatu yang dikerjakan boleh mendatangkan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa bersama ya Tuhan untuk setiap program kerja yang dilakukan di jemaat Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani di tempat ini di GKP Kampung Sawah. Tuhan tolong, Tuhan sertai agar dalam pelayanan yang dikerjakan baik secara langsung ataupun secara online dapat dirasakan bagi warga jemaat. Tuhan sertai. Doa kami bersama untuk persiapan-persiapan yang dilakukan dalam program kerja komisi-komisi, kiranya Tuhan juga menyertai. Kami berdoa bersama ya Tuhan untuk rencana pemberkatan pernikahan hamba-Mu dengan Saudara Liston Valentino Samosir pada tanggal 13 Februari tahun 2021 nanti di GKP Kampung Sawah. Kiranya Tuhan menyertai segala persiapan yang sedang dilakukan. Kasih Kristus juga yang menuntun. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bersama bagi persiapan rapat kerja Klasis dan Sinode GKP, Tuhan sertai, BP Klasis GKP, Tuhan sertai. Kami juga berdoa bagi upaya penanganan COVID secara nasional, bahkan dunia, juga upaya vaksinasi bagi banyak orang, Tuhan sertai. Kami berdoa bagi korban bencana alam yang terjadi di negeri kami. Kiranya Tuhan menyertai pemimpin negeri ini, para relawan, setiap orang yang ambil bagian untuk kami juga dapat saling tolong menolong di dalamnya. Tuhan sertai. Bapa penuh kasih, inilah doa kami bersama yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami akan menaikkan doa Bapa kami. Demikian. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu dari berikanlah kami pada hari ini, dan kami ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Mari kita berdiri, kita memuji Aku Tuhan semesta. Tuhan semesta, cerita
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup beragama bukan sekedar menjalankan serangkaian seremonial saja, tetapi juga buah dari praktek keagamaan kita sehari-hari. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.